Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada sholata ala ibadihil mu'minin wal mu'minat wa ja'alaha imadan li hadza dinil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadatan tunzika ilaha minal muhlikat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu anbiya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wal ma'rifati wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain madza matil ardu was samawati wa sallama tasliman katsira. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna lahum barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atba'u sitta min syawal kana kasyami dahri. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidi wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, di siang hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk dapat bersama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat berjamaah yang hukumnya fardu ain atas setiap muslim laki-laki yang sudah balik dan berakal. Fa insyaallah sholat kita, amal ibadah kita yang kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala fa insyaallah akan jadikan kita menjadi abdan syakura, hamba yang selalu senantiasa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sama-sama baca, kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan salawat yang selalu kita baca di dalam salat hukumnya wajib. Tanpa salawat salat kita tidak sah. Sunnah di dalam majlis ta'lim, majlis zikir. Fa insyaallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membalasnya dengan syafaatul uzma, syafaat yang mulia yang besar di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Syawal. Kami al-fakir, banyak dosa, banyak salah. Tidak lupa mengucapkan minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ramadan yang penuh dengan rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala telah berlalu. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan kita
1 bulan penuh kita ditimpa, diuji, serta berlatih untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan fitrah sebagai manusia yang bersih, manusia yang suci. Karena pada bulan Ramadan kita kaum muslimin diuji dengan bermacam-macam ujian dan cobaan, yang mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal-awal bulan Syawal kita harus tahu bahwa semua para malaikat berseru kepada Allah dengan seruan, ya Allah, Ramadan telah selesai, Ramadan telah usai, hambamu umat Rasul akan usai pula amal ibadahnya. Hamba Allah umat Rasul, Ramadan telah usai, dia sudah tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang diserukan oleh para malaikat ini betul ada pada diri kita, saudara? Usai Ramadan, usai pula ibadah kita. Sedikit ibadah kita, bahkan tidak sama sekali, bahkan yang sangat disayangkan, berkurang dan berkurang keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita camkan, saudara. Salah satu tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dilihat dari setelah Ramadan. Dilihat dari bulan-bulan setelah Ramadan. Di bulan Syawal ini bertambahkah keimanannya kepada Allah? Bertambahkah ibadahnya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau berkurang atau bahkan tidak sama sekali? Di bulan Ramadan kita cari malam Lailatul Qadar, saudara. Bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah kita dapati? Kita hanya mencari dan mencari, tapi kita tidak beribadah, tambah amal ibadah kita kepada Allah. Dengan seruan para malaikat ini, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Allah Subhanahu wa taala turunkan Maha Pengasih dan Penyayangnya. Diserukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'u sitta min Syawal kana kasiyami dahri." Siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, lalu dia lanjutkan dengan melaksanakan ibadah puasa Syawal 6 hari lamanya, dia diibaratkan puasa terus menerus sepanjang tahun. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ini Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hambanya, kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada kesempatan, saudara, di bulan Syawal ini. Bagaimana caranya? Setelah Idul Fitri boleh kita acak, atau kita sekalian niat puasa sunnah Senin Kemis, selesai, saudara. Pahalanya besar. Ini sunnah muakkadah, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa Syawal. Bahkan orang-orang tua kita melaksanakannya setelah Idul Fitri, langsung dikerjakannya. Dapat seminggu kemudian diramaikan dengan istilah puasa atau lebaran ketupat. Pahalanya besar sekali. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala terus menerus sepanjang tahun, saudara. Kalau ada yang bertanya, saya punya hutang, Ustaz, di bulan Ramadan saya sakit, atau saya dalam perjalanan, mana yang didahulukan? Para ulama katakan, dahulukanlah yang cuma sedikit waktunya, yaitu puasa sunnah Syawal. Kalau ganti atau kodok daripada Ramadan bisa,
di bulan-bulan yang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, Sya'ban mengingatkan agar menjalankan atau melaksanakan ganti puasa, qada puasa di tahun-tahun yang lalu. Ini maknanya bahwa kita lebih dahulukan Syawal, dan juga jangan sampai qada puasa tahun ini melewati puasa tahun depan. Lebih afdol adalah lebih didahulukan ketimbang tidak, saudara. Jangan sampai, yang penting jangan sampai lewat daripada Ramadan yang akan datang. Karena menurut mazhab Syafi'i akan membayar fidyah, tetap dia ganti yang hutangnya Ramadan yang sekarang, dia ganti setelah Ramadan yang akan datang, tambah dengan membayar fidyah. Untuk menghilangkan fidyahnya itu, maka jangan sampai ketemu Ramadan yang akan datang untuk menggantikan Ramadan apabila kita mempunyai hutang Ramadan di tahun ini, saudara. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita niatkan, apa yang kita amalkan di bulan Ramadan, dari puasa Ramadannya, dari sholat yang wajibnya maupun yang sunnahnya, membaca Al-Quran, beramal, zakat mal, zakat fitrahnya, kita harapkan Allah Subhanahu wa taala menerimanya, saudara. Dan juga kita harus ada perubahan amal ibadah kita hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini harus lebih baik daripada hari-hari yang lalu, daripada minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun yang lalu. Harus lebih baik. Jangan kita, apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, rugi, saudara, umatku apabila amal ibadahnya itu berkurang atau tidak sama sekali daripada hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita dipanjangkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani maupun rohaninya, dan anak-anak kita insyaallah dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, ditanamkannya ilmu dan akhlak kepadanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa, bangsa dan tanah air. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita di alam dunia ini insyaallah tidak keluar daripada ajaran Allah Al-Qur'anul Karim dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim.